Baik, kali ini kita akan membahas mengenai teori asam dan basa serta ciri-ciri dari asam dan basa itu sendiri. Oke, pertama, ya, asam dan basa. Beberapa teori asam dan basa dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Beberapa di antaranya adalah Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai teori Arrhenius. Ya, Arrhenius mengemukakan bahwa asam itu merupakan senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Nah, sebagai contoh, gas hidrogen klorida bukan merupakan asam, tetapi jika sudah dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+, sehingga reaksi yang terjadi adalah HCl menjadi H+ dan Cl-. Oke, selanjutnya adalah basa menurut Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang ketika di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida, dengan kata lain ion OH-. Contohnya adalah NaOH, yaitu Na+ tambah OH- ketika diionkan ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari asam. Adapun ciri-ciri dari asam itu sendiri adalah pertama, seperti telah dijelaskan tadi bahwa asam itu ketika dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi cirinya yang pertama adalah melepaskan ion H+. Nah, untuk yang kedua, ciri asam yang kedua adalah rasanya itu asam. Kalian pasti telah pernah mencoba rasa dari jeruk, dari cuka, atau asam asetat. Nah, seperti itulah rasa dari asam. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah bersifat korosif. Contohnya terjadi pada besi ya. Terjadi pada besi ketika berkarat. Oke. Selanjutnya adalah ciri yang keempat, yaitu ketika suatu larutan asam kita celupkan ke dalamnya kertas lakmus biru, maka yang terjadi adalah kertas lakmus biru tersebut berubah menjadi merah. Jadi bisa dikatakan bahwa ciri asam yaitu memerahkan kertas lakmus biru ya. Oke. Ciri yang selanjutnya adalah pH atau potence of hydrogen dari suatu asam itu lebih kecil dari 7. Untuk pembahasan pH kita akan membahas dari video-video setelah ini ya. Ya. Selanjutnya adalah ciri dari basa. Oke, tadi juga sudah dijelaskan bahwa menurut Arrhenius, basa itu adalah ketika suatu basa dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, basa ini terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus OH- atau gugus hidroksida di dalamnya. Ya. Jadi salah satunya adalah melepaskan ion OH-. Itulah ciri dari basa yang pertama. Nah, untuk yang kedua adalah rasanya pahit. Oke, mungkin kalian tanpa sengaja ketika mandi air sabun atau busa sabun itu pernah kalian rasa-rasa ya. Ya mungkin tidak disengaja ya, cuman pasti rasa dari sabun itu adalah pahit. Oke. Itulah ciri yang kedua, ciri basa yang kedua. Yang ketiga adalah bersifat kaustik. Nah, kalau misalnya ibu kalian atau kalian sendiri mencuci kemudian menggunakan sabun atau deterjen, itu akan beberapa orang akan tangannya terkelupas ya, kulit tangannya. Itu kenapa? Karena adanya basa di dalam sabun tersebut yang bisa mengakibatkan
tangan kalian itu atau tangan kita ketika menggunakan sabun yang terlalu banyak, maka itu akan merusak kulit. Makanya itu kita dilarang untuk berlebihan ya menggunakan sabun gitu. Oke, selanjutnya ciri basah yang keempat. Nah, ini membirukan kertas lakmus merah. Mengapa demikian? Oke, kita saya berikan gambaran seperti yang sebelumnya ya, ciri asam. Nah, yang ini ciri basah. Ketika larutan basah, suatu larutan basah, kita celupkan ke dalamnya kertas lakmus merah, maka kertas lakmus merah tersebut berubah menjadi lakmus biru. Oke. Ya, ciri yang terakhir adalah pH dari asam itu lebih besar dari 7. Oke, nah itulah tadi gambaran atau definisi dari asam basa menurut Arrhenius dan juga ciri-ciri dari asam dan basa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry dan juga Lewis setelah video ini ya. Jadi silakan subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan materi dari teori asam basa Bronsted-Lowry dan juga Arrhenius.